selama 3 hari. Dan tidak mungkin kan kita bertiga ini menyampaikan materi yang kita peroleh selama 3 hari dalam bentuk 30 menit. Jadi saya ringkaskan saja. Dan untuk kali ini saya menjelaskan tentang lembar observasi dan tingkat pengembangan. Dan ini adalah kebetulan sekali kita akan menghadapi tahun ajaran baru, dan ini bisa digunakan untuk pendidiknya untuk men-screening awal. Jadi sebelum menerima peserta didik baru, dan ini juga lembaran ini diisi oleh tutor dan orang tua. Lembaran ini yang mengisi itu guru sama orang tuanya dengan pengamatan selama kurang lebih 30 hari. Ini ada macam-macam A, B, C, D, E, F, ini adalah tingkatannya. Jadi untuk refleksi awal kita coba yang F. Ternyata dia tidak mampu. Kita coba lagi yang E. Ternyata dia belum mampu sampai di tingkat paling rendah. Kalau anak yang berkebutuhan khusus kayak tunanetra, tunarungu, kan kita bisa langsung memahami. Tapi kalau untuk anak autis, kadang kan dia memiliki raut wajah dan sikap yang sama dengan anak-anak yang lain karena belum bisa mendeteksi guru-gurunya. Jadi ini kita pilih kalau dia berada di paling rendah, bisa jadi kemungkinan anak itu entah itu autis. Kalau Down syndrome itu kan sudah kelihatan. Nah, sudah terlihat dari face-nya seperti itu. Dan kadang itu orang tuanya itu kebanyakan halu. Halunya kenapa? Bu, anak ini kan ketika daftar, Bu, anak ini sudah bisa membaca, sudah bisa mengerti aturan, sudah bisa untuk mendengarkan cerita, sudah bisa bercerita dengan jelas, sudah bisa menggambar dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya ketika ada di sekolah, apa yang kita temui? Tanda itu tidak timbul sama sekali. Dan tapi itu tidak boleh ya kita langsung menyimpulkan jari ini, jari ini. Iya, ternyata dong. Nah, jadi bisa jadi lagi anak itu ketika ada di sekolah dia itu malu, tidak percaya diri, atau dia masih melihat teman-temannya hari ini kok gue pintar, gue gini. Nah, kok intinya kadang itu anak-anak kurang pede ketika menunjukkan minat bakatnya ketika awal pembelajaran, ketika awal masuk. Nah, ini nanti ditulis nama anaknya, tanggal lahir, nama orang tua, tanggal pengamatannya, contoh tanggal awal masuk, kemudian tanggal yang ketiga, tanggal masuknya itu tanggal 14. Kita melakukan kayak MPLS itu kan biasanya 2 minggu. Nah, 2 minggu itu kita isi di sini per anak. Tapi kayak kamu. Kayak kamu mungkin kalau per anak. Nah, seperti itu. Dan kalau ada kayak laporan, kalau orang tuanya mau laporan, Bu, iki anakku tunarungu, tapi itu semua mana didik. Nah, atau ada laporan dari orang tua, Bu, iki kuat anak ibu ngene, cuma wis tak terapin kok, Bu, nang terapis atau nang psikolog. Nah, itu kita wajib atau bisa berhak meminta hasilnya agar kita itu mengetahui anak ini, oh ternyata anaknya sampai sini, terus penanganannya seperti ini. Kadang itu ada cerita orang tuanya itu menganggap anaknya mampu, menganggap anaknya
kita meminta tidak dikasih, tidak mau. Ketika sebenarnya tanya kalau di terapis itu gimana kalau kita bisa mengerti, bisa menambahkan, bisa membiasakan seperti yang di terapis. Dan tapi saat di terapis itu orang tua tidak bisa masuk ke dalam. Jadi orang tua tidak bisa tahu kalau terapis itu seperti apa. Kalau ini adalah keterampilan motorik kasar. Jadi screening awal motorik kasar itu kita ambil dari yang paling rendah dulu ya. Untuk screening awalnya kita ambil yang paling rendah. Refleks mengenggam benda dan menyentuh telapak tangan. Kemarin itu autis sama. Nah, anak autis itu tidak mau. SPD, sensory physical disorder. Nah, jadi dia itu gak mau yang lembek-lembek, becek-becek, atau kotor, gak mau. Jadi, kemudian kalau anaknya udah mulai membalikkan halaman. Kalau usia di bawah 3 tahun biasanya akan kesulitan membalik bawahnya itu. Kemudian kembali halaman dengan rapi satu persatu, memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan yang lain untuk bisa melakukan dengan permainan estafet. Memasukkan benda ke dalam wadah berukuran besar tanpa menggunakan alat. Tapi bisa bola basket dimasukkan ke keranjang dengan cara itu kayak motorik kasar. Iya. Motorik kasar. Memasukkan benda ke dalam wadah berukuran sedang tanpa menggunakan alat. Nah, ketika beres-beres kan biasanya ada di umplung mengenai. Nah, itu anak-anak bisa memasukkan. Berarti dia berkonsentrasi untuk memasukkan ke situ. Kemudian agak yang lebih kecil lagi itu meruncing, bisa memasukkan ke benda ke benang bawahnya Tanpa menggunakan alat. ya pakai sendok. Kalau pakai alat kan biasanya pakai sendok. Terus mana pakai air kan corong biasanya kayak gini. Jadi ini pakai tangan senari-senarinya, senarinya. Memegang benda lunak. Nah, ini jadi bisa bermain jangan gitu loh. Yang agak nah, clay kalau sudah dingin kering, nah itu memilih dan memilih membentuk bentuk dari anak. Ini bisa menggunakan kita membuat kue. Nah, membuat kue karena kalau kita ada cooking class, nah ketika cooking class itu anak-anak diusahakan untuk membuat adonan sendiri. Nah ini bisa yang dibuat untuk penilaian.